puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat atas junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada hari ini saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Hari ini saya dipercayakan oleh skibis kita itu Radar Akademi. Tepuk tangan buat Radar Akademi Bapak Ibu. RA ini Bapak Ibu di Kota Medan itu sudah sering beberapa kali diadakan, betul tidak? Betul. Tapi hari ini sangat spesial Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari ini saya diamanahkan menjadi guest speaker pada hari ini. Tepuk tangan buat Radar Akademi Bapak Ibu. Dan saya juga ucapkan selamat buat para peraih Emerald, Ruby, Crown. Maka Anda sudah menjadi bukti bahwa Anda layak menjadi pujuan keluarga di Kota Medan. Aplaus dulu buat para peraih pada hari ini Bapak Ibu. Dan bagi teman-teman yang baru hadir hari ini, kita sama-sama doakan semoga teman-teman yang lagi berjuang adalah yang akan naik di panggung berikutnya. Siap? Siap. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya singkat saja, bisa minta kerjasamanya, waktunya 30 menit sampai 35 menit, boleh? Boleh. Kurang kencang, boleh? Boleh. Oke, baik Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Utomo. Saya ini Bapak Ibu diamanahkan untuk sharing pada hari ini bagaimana tentang histori perjalanan saya, bagaimana proses perjalanan saya dari awal sampai menjadi Royal Crown Bintang 1 Bapak Ibu. Mungkin di ruangan kita ini ada yang bertanya-tanya, Pak, Bapak ini kok namanya Budi Utomo? Karena saya lahir Bapak Ibu di sebuah pulau Jawa, yaitu tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi saya ini Pak lahir di Yogyakarta, aslinya orang Makassar. Kok bisa Pak? Karena saya punya orang tua almarhum itu tugas di pulau Jawa, tepatnya di daerah Yogyakarta. Dan saya lahir tepat di tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional Bapak Ibu. Itulah salah satu sebab atau asbabun nusul nama saya Muhammad Budi Utomo. Saya hanya berpikir Bapak Ibu, seandainya saya lahir di Kota Medan, mungkin yang berdiri di hadapan Bapak Ibu adalah Siregar. Betul tidak? Ya, atau mungkin Tarigan. Tahu Tarigan? Tahu ya? Tampang, riang, dan gembira. Ya, saya baru tiba di Kota Medan, tiba-tiba nama saya berubah menjadi Tarigan. Apa itu? Tampang, riang, dan gembira Bapak Ibu. Kalau bicara tentang masalah sekolah Bapak Ibu, saya itu tidak ada yang spesial. TK SD itu saya sekolah itu di Pulau Jawa Pak. Ya tepatnya di daerah Jakarta. Kok bisa di Jakarta lagi Pak? Ya karena saya punya bapak itu tugas juga di Jakarta. Maka saya sekolah di TK SD di Jakarta. SMP SMA Pak, saya kembali ke Makassar. Ya jadi saya tamat itu SMA-nya, SMP-nya di Makassar. Karena saya punya bapak almarhum itu ditugaskan lagi di Kota Makassar. Kuliah saya ambil lagi Pak kuliah di Jakarta, tepatnya di UIN Syarif Hidayatullah. Ambil jurusan Bahasa Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Harusnya ini menjadi ustadz Bapak Ibu, ya, harusnya jadi ustadz. Tapi Allah takdirkan saya menjadi PNS hari ini Bapak Ibu. Tahu PNS? Ada tahu? Pemain network sejati, betul, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, di ruangan ini pernah tidak kita ingat di masa lalu, zaman-zaman pernah tidak kita mendapatkan bahasa Indonesia yang dimana mengatakan ini Bapak Budi, pernah dengar? Ada itu. Ini Ibu Budi, pernah dengar? Pernah. Pertanyaannya, di manakah Budi sekarang berada Bapak Ibu? Di panggung. Wah. Budinya udah besar, join di rendah, dan alhamdulillah hari ini berdiri dapat Bapak Ibu menjadi Royal Crown Bintang 1. Tepuk tangan buat kita semua. Terus mungkin teman-teman bertanya, Pak, gimana prosesnya Pak Budi bisa kenal namanya MLM? Jadi begini ceritanya Bapak Ibu. Saya mengenal namanya Dunia Network Marketing itu dari wasilah saya punya bapak almarhum. Jadi saya punya bapak pensiun, dia mencari kegiatan sampingan bisnis network marketing. Saya diajak, downline pertama yang diajar saya Bapak Ibu. Saya bingung, apa ini? Saya nggak ngerti tentang bisnis network marketing. Tapi saya dicipta dengan saya punya bapak, ikut aja Pak. Saya dengar, ternyata ada sebuah profesi yang sangat menggiurkan. Dapat hadiah lah, dapat itulah. Saya berpikir, gampang juga ya. Betul tidak? Dari situlah saya terbuka mindset saya Bapak Ibu. Wah, ternyata ada sebuah konsep yang sangat luar biasa. Terbukalah pola pikir saya. Bahkan Bapak Ibu, dari bisnis yang diajak saya punya bapak,
saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya menemukan pujaan hati atau jodoh Bapak Ibu, ya. Jadi tepuk tangan buat Bapak saya. Network Marketing Bapak Ibu. Karena dari Network Marketing lah saya juga ketemu jodoh Bapak Ibu. Tahu tidak? Siapa jodoh saya Bapak Ibu? Saya pinjam tangan Anda, berikan oplos dulu buat istri saya, ya. Royal Pro bintang 1, Ibu Rahmawati. Hari ini beliau sedang di Kota Makassar Bapak Ibu. Jadi proses saya mencari pasangan hidup Bapak Ibu, itu saya menggunakan ilmu namanya Network Marketing, MLM. Siapa sini yang jombloan dan jomblowati? Saya kasih tips dan trik bagaimana dapatkan pasangan hidup. Jadi saya mendapatkan jodoh Bapak Ibu, itu saya pakai ilmunya MLM. Pertama Bapak Ibu, ilmu yang saya gunakan yang pertama, dalam Render Academy, CEO mengatakan bahwa kalau kita mau sukses jalankan bisnis di Render Syariah, ada 3 skill, betul tidak? Skill yang pertama, kita harus punya keahlian bagaimana bisa merekrut. Skill yang kedua, bagaimana kita ahli memasukkan orang ke sistem. Dan skill yang ketiga adalah menggali kedalaman. Nah inilah skill yang ketiga yang saya dapat Bapak Ibu, menggali kedalaman Bapak Ibu. Jadi istri saya itu tepatnya berada di kedalaman. Kedalaman adalah segalanya Bapak Ibu. Ya jadi saya punya tante dari istri saya itu dolen saya langsung Bapak Ibu, sponsor saya. Ya, saya tangkap, saya dapat mutiara, adik istri sekarang Bapak Ibu. Itu satu. Ilmu yang kedua, bagaimana saya bisa, ibaratnya ini kita anak muda, untuk katakan cinta, kita kan tidak berani, betul nggak? Betul tidak? Jadi pada saat saya ingin mengungkapkan kata-kata isi hati saya Bapak Ibu, saya menggunakan lagi ilmu MLM. Apa ilmunya Bapak Ibu? Itu di Render Syariah, di Render Academy mengatakan persentase 1 kali, follow up-nya berkali-kali. Jadi bukan kita presentasi Bapak Ibu. Tadi yang crown Pak Franciscus, tepuk tangan buat beliau Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu dia selalu presentasi. Betul tidak Pak? Sama juga saya Bapak Ibu. Untuk katakan cinta 1 kali Bapak Ibu, saya katakan itu gak respon. Tapi bagaimana saya terus ulat Bapak Ibu, pola, akhirnya closing jodoh juga Bapak Ibu. Ya. Dan bagaimana istri saya ini, pasangan saya untuk yakin dengan saya pakai ilmu yang ketiga Bapak Ibu. Saya membangun namanya dream building, ya, membangun impian. Saya tanya kepada pasangan saya, calon saya untuk itu Bapak Ibu, kalau kamu nanti sama saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini. Bayangkan Bapak Ibu, sampai orang-orang di luar sana bilangnya gombal ini. Saya bilang gombal itu adalah sesuatu yang disampaikan, tapi tidak diwujudkan, betul tidak? Tapi saya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu, hari ini terwujud dan terbukti lewat Render Syariah. Tepuk tangan buat Render Syariah Bapak Ibu. Nah itu disebut dengan ringkat true. Impian benar-benar nyata Bapak Ibu. Ya beda gombal dengan impian Bapak Ibu. Jadi pada itu Bapak Ibu, alhamdulillah 2008 saya memutuskan menikah. Saya langsung membuka usaha Bapak Ibu. Usaha apa Bapak Ibu? Usaha pertama yang saya geluti setelah menikah adalah menjadi agen pemasaran perumahan. Ya, saya karena tidak mau bekerja, karena saya kira sudah terbentuk mindset saya menjadi seorang entrepreneur. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pengusaha? Saya mengambil menjadi agen properti karena modalnya kecil Bapak Ibu. Ya, tidak butuh modal besar. Saya kumpulkan marketing ada di Kota Makassar. Bayangkan dulu, seorang anak muda yang berani merekrut karyawan dan saya kaji, saya berikan target, itu juga Bapak Ibu alhamdulillah. Perkembangan properti saya itu signifikan dari tahun 2009 setelah menikah sampai 2015 atau 2016 Bapak Ibu. Dan dari hasil properti Bapak Ibu, sharing aja, tidak menyombongkan, saya bisa beli rumah 2 unit cash lewat dari usaha properti Bapak Ibu. Saya bisa beli mobil, bahkan saya bisa ajak keluarga saya jalan ke luar negeri Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu, ya. Tapi kadar Allah, takdir Allah berkehendak lain, ya. Mungkin Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik Bapak Ibu. Saya bermasalah di tahun 2015 itu Bapak Ibu, di akhir 2015 atau di awal 2016. Saya kena musibah Bapak Ibu. Orang yang saya kerjasama, developer, itu ternyata Bapak Ibu tidak komitmen atas apa yang kita sepakati. Sampai berujunglah sampai berurusan kepolisian Bapak Ibu. Bayangkan. Ya jadi saya juga sudah tamat juga kalau berurusan dengan kepolisian. Di Polda, di Poltabes, di Polsek, semua di BAP dan sebagainya. Saya lewati prosesnya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya aman dan selamat. Dan itu Bapak Ibu, saya langsung berpikir sama istri ganti profesi.
Akhirnya saya membuka usaha lagi yang baru Bapak Ibu, yaitu buka usaha Ayam. bengkel mobil dan warung makan Bapak Ibu. Jadi bengkel mobil saya ini Bapak Ibu cukup lumayan juga, karena usaha saya itu luasnya 20 kali 25 kali 30 Bapak Ibu. Di situ bengkel saya, di situ juga buka ruang makan Bapak Ibu. Dengan menu andalan Bapak Ibu, ayam bakar mandi rempah. Jadi pada saat saya membuka usaha bengkel saya Bapak Ibu itu lumayan. Sampai biasa dalam satu hari bisa masuk 10 mobil unit Bapak Ibu di servis. Sampai pernah cetak rekor 30 unit dalam sehari Bapak Ibu. Rumah makan saya itu saya kerjasama dengan GrabFood dengan GoFood. Bahkan pernah mencetak rekor mencapai 1000 porsi Bapak Ibu. Wow, bayangkan Pak, 1000 porsi loh Bapak Ibu. Ya tepuk tangan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, terkadang kita menjadi seorang pengusaha Bapak Ibu tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya melihat Bapak Ibu, usaha saya itu uang ada Bapak Ibu, mengalir uang Bapak Ibu, tapi utang saya bertambah. Ya kan? Saya melihat bahwa ini ada yang salah kayaknya ini. Uang ada, utang bertambah Bapak Ibu. Saya berpikir, wah, kayaknya ini kalau dilanjutkan ini sangat berbahaya, bisa bertambah utang kita. Bayangkan Bapak Ibu, ibaratnya saya ini mau take off Bapak Ibu, saya mau terbang Bapak Ibu, itu tidak bisa Bapak Ibu. Tidak ada yang mungkin Bapak Ibu. Bahkan pada satu ketika untuk menggaji seorang karyawan saja Bapak Ibu, saya harus berutang. Bayangkan, di mana titik tertentu saya ingin gaji karyawan saya itu harus berutang demi membayar gaji mereka Bapak Ibu. Gaji karyawan kita itu tidak perlu tahu Bapak Ibu. Mereka tidak tahu ya apakah kita untung atau malah kita rugi Bapak Ibu. Betul tidak? Disitulah saya melihat bahwa ternyata kalau menjadi seorang pengusaha kita harus punya ketahanan. Betul tidak? Ketahanan finansial, ketahanan modal, ketahanan mental, dan kita harus punya strategi Bapak Ibu. Nah disitulah saya melihat bahwa Bapak Ibu, ya mungkin takdir Allah berkehendak lain, akhirnya usaha saya Bapak Ibu tutup alias bangkrut Bapak Ibu. Dan pada saat saya bangkrut Bapak Ibu, disinilah terjadi namanya kisah yang sangat tragis Bapak Ibu. Kenapa? Ibaratnya pada saat saya bangkrut Bapak Ibu, itu usaha saya, penghasilan saya langsung drop Bapak Ibu, bahkan nyaris tidak ada. Bahkan saya terlilit utang Bapak Ibu, utang di mana-mana, susah makan, bahkan konektor Bapak Ibu, yang biasanya setiap tanggal 20 Mei Bapak Ibu, itu selalu memberikan saya ucapan, memberikan saya bingkisan pada saat saya ulang tahun. Pada saat menjadi bangkrut Bapak Ibu, semua berbalik arah dan menyerang saya Bapak Ibu. Yang awalnya senyum, akhirnya menjadi monster Bapak Ibu, begitu menyeramkan. Bayangkan, itu kalau kolektor menagih Bapak Ibu, itu sama dengan halnya minum obat 3 kali sehari Bapak Ibu, pagi, siang, malam Bapak Ibu. Bahkan satu ketika, bagaimana saya menghindari namanya kolektor Bapak Ibu, supaya saya tidak pusing, pasangan hidup saya, anak-anak saya tidak pusing, saya bawa Bapak Ibu, saya ajak anak-anak saya, istri saya, setiap sebelum jam 7 pagi, saya simpan ke rumah mertua saya. Nanti pada Isya jam 8 malam ke atas baru saya jemput Bapak Ibu. Bayangkan, itu proses yang begitu lama saya lewati Bapak Ibu. Bahkan satu ketika, pada saat sampai di rumah, itu kendaraan saya Bapak Ibu saya simpan di dekat masjid kompleks saya. Baru saya jalan kaki ke rumah, dan rumah saya itu Bapak Ibu sengaja tidak dibersihkan halamannya. Saya matikan lampu, di ruang tamu saya matikan lampu. Kebetulan kamar utama saya itu Bapak Ibu di mana? Di belakang. Saya kasih nyala AC, kita nonton TV. Tiba-tiba Bapak Ibu ada suara bunyi. Assalamualaikum Pak Budi. Saya bilang sama istri, jangan bergerak, jangan bersuara, ada orang di luar. Sampai anak saya bilang, siapa Abi? Jangan ribut. Kenapa Abi? Ada monster di luar. Bayangkan segitu parahnya Bapak Ibu. Saya suruh anak dan istri saya jangan ribut. Tapi dasar memang kolektornya juga pintar juga Bapak Ibu. Kan itu outdoornya itu kan ada di luar Bapak Ibu, di dalam. Ya kan, jadi tidak ketahuan ada orang atau tidak, betul nggak? Lampu mati, ya kan, nggak ada suara-suara mesin AC nggak bunyi, kan di belakang Pak. Tapi memang dasar luar biasa insting seorang kolektor. Kilometer saya Bapak Ibu dijatuhkan, matikan Bapak Ibu. Bayangkan, waduh, matilah kita mampus dalam ruangan, sudah panas, nggak ada bisa ngapa-ngapain, bisa nonton. Akhirnya dengan terpaksa Bapak Ibu, saya hadapi kolektor Bapak Ibu. Bayangkan. Jadi saya juga Bapak Ibu
begitu mumet di tahun 2015-2016 Bapak Ibu, di mana saya susah makan, penghasilan tidak ada, utang di mana-mana, pernah juga berurusan dengan kepolisian, luar biasa Bapak Ibu. Tapi satu kesyukuran Bapak Ibu, ya kemarin Bapak Ibu, kalau saya ingat masa lalu, seandainya saya tidak berada di komunitas yang positif Bapak Ibu, saya tidak ketemu dengan komunitas orang-orang positif, pernah saya berpikir Bapak Ibu untuk saya mengakhiri hidup saya Bapak Ibu. Ya, istri saya tidak tahu, anak-anak saya tidak tahu, sempat terlintas pikiran saya, udahlah, kalau memang takdir saya tidak ada jalan keluar, saya akhiri hidup saya. Tapi karena satu komunitas yang luar biasa Bapak Ibu, sebelum bangkrut Bapak Ibu, sebelum usaha saya bangkrut, ternyata Allah menghadirkan sosok teman yang sangat luar biasa, mengantarkan rezeki kepada saya dan keluarga lewat kendaraan Rendal Syariah. Tepuk tangan buat Rendal Syariah Bapak Ibu. Tahu tidak Bapak Ibu, siapakah sosok orang yang memberikan rezeki buat saya dan keluarga Bapak Ibu? Saya pinjam tangan Anda, memberikan aplaus yang sangat berat buat kreator kita, Bapak Agus Tevi. Jadi beliau lah Bapak Ibu menjadi asbab wasilah saya menemukan namanya sebuah peluang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya ketemu Pak Agus Tevi ini adalah salah satu teman saya di kapal lama Bapak Ibu. Dan beliau itu saya lebih akrabnya itu masuk di sebuah komunitas namanya Suratul Kahfi. Jadi setiap malam Jumat Bapak Ibu, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, beliau itu selalu kita ketemu ya dengan beberapa teman-teman royal, itu kita mengaji Suratul Kahfi Bapak Ibu. Dari situlah Bapak Ibu, Pak Agus Tevi itu melakukan namanya PDKT. Melakukan namanya pendekatan Bapak Ibu. Ya, Pak Budi, ada sesuatu yang menarik ini. Apa itu Pak Agus? Ada bisnis. Waduh, saya di prospek ya Pak Agus ini. Ya, bahkan pada satu ketika Bapak Ibu, saya datang ke rumah beliau di pengajian bersama istri. Tiba-tiba setelah kita pengajian, tiba-tiba dari kejauhan itu terparkir mobil BMW putih, mobil sedan Bapak Ibu. Istri saya langsung jolet, Hani, kebetulan saya panggil saya Hani. Kenapa? Tuh, ada yang parkir. Siapa itu? Oh iya, bosnya Render ini. Bilang istri saya, kita minta izin sama Pak Agus, jangan sampai kita di prospek lagi, di follow lagi. Saya langsung ngomong sama Pak Agus, Pak Agus, Tabe, bisa saya izin dulu Pak, saya mau keluar dulu, saya mau pamit duluan. Kenapa? Saya punya urusan yang lain. Oke Pak. Tapi luar biasanya beliau Bapak Ibu, never give up, tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Ternyata saya gak datang di kandangnya, justru beliau yang datang di kandang saya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bapak Agus Devi. Ya, beliau ini menelpon saya dan maksud tujuannya untuk servis kendaraan mobilnya, mengganti olinya. Pada saat saya belum bangkrut Bapak Ibu, dia datang ke bengkel saya, ya servis mobilnya, dan bahkan setiap beliau melintas di jalan Veterani Bapak Ibu, di daerah protokol Makassar Veterani, itu beliau selalu sempatkan diri untuk datang makan servis mobilnya. Begini beliau, luar biasa tekniknya. Dia telepon saya Bapak Ibu, tit, halo Pak Budi, bilang iya Pak Agus, kenapa Ki? Ada yang di bengkel? Iya, saya ada di bengkel Pak Agus. Saya rencana mau servis mobil saya sekali ganti oli. Siap. Tapi ada Pak Budi di dalam? Ada. Tapi mohon maaf Pak Agus ya, kayaknya saya bergeser dulu sebentar sekali. Untuk apa? Saya mau antar istri saya ke pasar. Tiba-tiba Pak Agus ngomong begini, kalau begitu nanti kenapa Pak Agus? Saya batal ke tempatnya Pak Budi. Kenapa Pak Agus? Nanti kalau ada Pak Budi mau saya datang. Saya bilang, modus ini kayaknya, betul tidak? Modus kayaknya, saya diincar dengan beliau. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, ya, tepuk tangan buat beliau. Beliau memilih saya menjadi salah satu daftar nama beliau Bapak Ibu. Seandainya beliau tidak memilih saya akan bisa impact menjadi Royal Crown Bintang 1. Sekali lagi beri aplaus dulu buat Bapak Agus Tevi Bapak Ibu. Singkat cerita, suatu ketika Bapak Ibu, beliau datang ke lagi tempat saya dengan maksud dan tujuannya menaruhkan sebuah tiket. Bayangkan, datang lagi Pak Agus menaruhkan sebuah tiket Bapak Ibu. Datang Pak Budi, bilang iya, ini ada sebuah tiket Pak Budi. Ini pertemuan yang sangat spektakuler, sangat luar biasa. Pertemuan apa itu Pak Agus? Insya Allah akan dilaksanakan di Hotel Kelaro. Berapa harganya? Sekian. Ya biasa Pak, gaya-gaya klasik, ya gaya-gaya ngeles, ya kan? Saya bilang, aduh Pak Agus, kan kita tahu nih kasihan. Saya ini kan usaha saya sedang menjelang bangkrut dan saya ini sibuk. Bayangkan Pak, sudah miskin, sibuk lagi, sombong lagi Bapak Ibu. Ya, tapi luar biasanya beliau. Gara-gara begini, beliau ngomong begini. Oke Pak Budi, kalau begitu tidak apa-apa, saya kasih tiket Pak Budi gratis. Tapi ingat Pak ya,
Ketika Pak Budi berhalangan, tolong konfirmasi saya 2 atau 3 hari sebelumnya. Maksudnya Pak Gus? Iya, supaya saya bisa ambil tiket tersebut, saya berikan tiket tersebut kepada orang lain. Untuk apa Pak? Ya siapa tahu orang tersebut bisa berubah kehidupannya lewat wasilah pertemuan tersebut. Gara-gara kata beliau Bapak Ibu, saya langsung terketuk hati saya, oh, kalau orang lain bisa berubah hidupnya, kenapa bukan saya saja Bapak Ibu? Akhirnya saya memutuskan Bapak Ibu untuk hadir di acara tersebut Bapak Ibu. Tahu tidak acara apa Bapak Ibu? Acara tersebut Bapak Ibu adalah acara yang mirip, bukan mirip. Acara tersebut sama hari ini kita sampaikan, itu Render Award. Tepuk tangan buat Render Award Bapak Ibu. Dari anak-anak tersebut Bapak Ibu, luar biasa membuka mindset saya Bapak Ibu. Terbukalah pola pikir saya. Akhirnya saya datang waktu itu Bapak Ibu, sengaja terlambat, duduk paling belakang. Tiba-tiba luar biasanya insting beliau, dia melihat saya dari kejauhan. Beliau datang memampiri saya dan bicara singkat sebentar Bapak Ibu. Tiba-tiba beliau dipanggil di atas panggung, disebut oleh MC, mari kita sambut peraih rubi kita, Bapak Agus Tevi. Dengan santainya Bapak, permisi dulu Bapak. Luar biasa. Beliau ada di panggung Bapak Ibu. Gara-gara beliau ada di panggung, saya berpikir, wah luar biasa. Teman saya ini dapat mobil di bisnisnya. Pulang di situ Bapak Ibu, saya langsung tanya istri, Pak tidak? Teman kita yang ajak kita ke bisnisnya sudah dapat mobil tahu? Masa? Lagi ya? Wah, berarti cocok. Inilah orang-orang yang memang layak kita belajar sama beliau. Dari situlah Bapak Ibu, saya menemukan namanya magic moment. Terbukalah mindset saya Bapak Ibu. Bahkan jujur Bapak Ibu, saya pada saat bangkrut Bapak Ibu, itu saya susah senyum Pak. Serius, susah sekali senyum. Kalau ada orang senyum sama saya langsung sensitif Pak. Ini orang kurang ajar sama saya, senyum sama saya. Ya kan? Kayak mau ajak orang berkelahi Bapak Ibu. Saking sensitifnya saya Bapak Ibu. Tapi karena Render Award Bapak Ibu, akhirnya saya semangat, tepuk-tepuk tangan. Akhirnya kaki saya juga boleh ikut joget Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Render Award Bapak Ibu. Ya. Dari Render Award tersebut Bapak Ibu, akhirnya terbukalah momentum di situ Bapak. Saya dapatkan banyak magic moment Bapak Ibu. Ya. Tapi Bapak Ibu, setelah Render Award, saya langsung memutuskan untuk join Bapak Ibu. Begitu semangat berapi-api. Istri saya ngomong di rumah, ini pelajaran buat kita, ini ilmu loh. Saya kasih tips kepada Bapak Ibu. Saya pulang ke rumah Pak, saya semangat sudah ketemu pertemuan. Pulang di rumah Pak, ketemu istri. Dari mana suami saya ini? Biasa pertemuan, aduh, pasti MLM toh? Iya. Cari orang toh? Iya. Jual produk toh? Iya. Saya bilang, yang mana yang benar ya? Udahlah, ada usaha sama yang dulu. Saya bilang, apa bedanya ya? Jual produk juga iya, cari orang juga iya, kategori MLM juga iya. Tapi setiap saya ketemu Pak Agus, semangat lagi Bapak Ibu. Pulang di rumah, loyo lagi Bapak Ibu. Tapi saya berpikir, untuk saya selalu berpikir positif. Saya menyimpulkan, ini saya ibarat Bapak Ibu menemukan dua sisi mata uang yang berbeda. Lihat koin Bapak Ibu, itu dua sisinya berbeda, betul tidak? Pada saat ketemu Pak Agus, begitu semangat. Ketemu istri di rumah, down lagi. Artinya, istri saya ini negatif, bukan karena sayang kepada kita, justru sayang Bapak Ibu. Beliau, istri saya, begitu sayang kepada suami, takut lagi suaminya salah langkah Bapak Ibu. Beliau mungkin tidak paham ini bisnis. Saya menyimpulkan, makanya tugas saya bagaimana memberikan bukti kepada istri saya Bapak Ibu. Dan situlah Bapak Ibu, saya jalan membabi buta Bapak Ibu. Siapapun saya ketemu orang, hajar play, prospek di mana-mana. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat waktu itu Bapak Ibu, titik di mana tertentu, saya tiba-tiba masuk namanya fase yang kedua. Fase yang pertama adalah fase antusias. Saya begitu semangat menjalankan di sini Bapak Ibu. Dan fase yang kedua, disinilah saya menemukan namanya titik jenuh. Ya, domain saya ini susah, saya prospek lagi untuk dapatkan domain yang sudah ada rontok lagi. Waduh, saya langsung berpikir kayaknya tidak cocok ini bisnis. Tapi syukurnya Bapak Ibu, saya pada saat down Bapak Ibu, saya memberikan diri menelpon upline saya. Saya telepon Pak Agus Tevi. Bayangkan begini Pak, saya telepon beranikan diri. Tik, halo Pak Agus. Lagi Pak Budi, kenapa Ki? Pak Agus, bisa tidak? Saya ingin minta izin. Apa itu? Saya rencana untuk berhenti di sini. Bayangkan Bapak Ibu. Hari itu saya pernah satu ketika mengungkapkan kata-kata kepada Pak Agus Tevi untuk berhenti di dalam sini Bapak Ibu. Tapi apa kata beliau Bapak Ibu? Luar biasanya. Beliau bilang begini. Oh begitu Pak ya.
Kalau Pak Budi mau berhenti, itu tidak masalah, itu putusan Pak Budi. Tapi sebelumnya kita ketemu dulu lah. Oke lah Pak, kalau begitu. Akhirnya saya putus ketemu Bapak Ibu. Pas saya ketemu, saya bercinta dengan beliau, Bapak Ibu, dan istri beliau. Begitu semua saya ungkapkan keluh kesah yang ada, semua masalah yang ada Bapak Ibu. Tapi dengan santainya beliau menyimak begitu. Istrinya juga menonton dengan semangat dengan cerita saya Bapak Ibu. Akhirnya setelah saya sudah capek, udah habis kata-kata saya, Pak Agus bilang begini, sudah Pak Budi, sudah, boleh saya bicara? Iya. Kalau Pak Budi mau berhenti, itu udah keputusan Pak Budi. Tapi sebelumnya coba Pak Budi timbang-timbang dulu. Kayaknya ada sesuatu yang salah. Mungkin strateginya Pak Budi salah. Yang mana Pak Agus? Pertama, ini ilmu Bapak Ibu. Ini tips buat teman-teman yang lagi berjuang dalam menjalankan proses bis ini Bapak Ibu. Beliau mengatakan begini, Pak Budi pada saat yang bis ini, Pak Budi pertama adalah ubah mindset Pak Budi. Maksudnya Pak Budi bedakan Pak Budi dalam menjalankan bisnis network marketing dengan konvensional. Kalau konvensional gimana Pak? Kalau konvensional, hari ini kita dagang, hari kita jualan, hari kita bekerja, kemungkinan hari ini kita mendapatkan uang. Tapi beda Pak Budi kalau network marketing. Bedanya bagus. Network marketing adalah polanya membangun aset. Itu Bapak Ibu tips. Polanya adalah membangun aset. Ada proses yang dilewati Pak Budi. Kapan hasilnya Pak? Bukan hari ini Pak Budi. Mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Oh gitu ya Pak Gus. Langsung terbuka menurut saya. Betul juga. Jadi kita beda regulasi Pak Budi. Tapi ingat Pak Budi, kekuatan network marketing adalah pangkat bilangan eksponensial. Begitu cepat terjadi perubahan dalam kehidupan. Pak Budi lihat, longsor di atas itu gulungnya kecil di awal, betul tidak? Lama kelamaan gulungnya jadi besar dan itu akan menjadi unstoppable. Itulah kekuatan network marketing Bapak Ibu. Saya langsung berpikir, terbuka mindset saya, betul juga. Tapi Pak, ini bukan passion saya. Saya tidak suka jalankan MLM. Saya susah cari orang, susah cari produk. Pak Agus ngomong begini, Pak Budi nggak suka jualan, nggak suka. Pak Budi nggak suka jalankan MLM, nggak suka. Tapi uangnya suka nggak? Suka. Ya kalau kita jalankan. Iya betul juga. Dari situ Bapak Ibu, setelah saya pulang konsultasi, pulang ke rumah, tiba-tiba istri saya tanya, bagaimana hasil konsultasinya? Jadi berhenti? Tidak jadi. Justru saya kembali semangat. Istri saya bilang, wah ini suami saya kok kembali 180 derajat. Luar biasa. Saya sudah dipetah-petahkan oleh Pak Agus Tevi. Dibuka mindset saya, dibuka pola pikir saya. Akhirnya saya menemukan namanya impian yang begitu besar Bapak Ibu. Saya menemukan magic moment waktu itu Bapak Ibu. Akhirnya saya jalankan di sini Bapak Ibu. Bahkan untuk ketiga Bapak Ibu, saya tidak ada mobil Pak. Jujur, harta saya, rumah saya jual 2 unit Pak. Mobil saya jual, motor saya jual. Pada saat saya berjuang, fight di sini Bapak Ibu. Begitu mumet masalah saya hilangkan semua masalah yang ada. Saya fokus kepada tujuan Bapak Ibu. Akhirnya saya makan solusi. Tahu tidak? Motor sampai saya pakai Bapak Ibu. Motor berjuang di awal kembali bangkit yang kedua Bapak Ibu. Yaitu motor ipar saya Bapak Ibu. Aplaus dulu buat Bapak Amrin pertama Bapak Ibu. Saya pinjam motornya ada ipar. Dek, motormu saya pinjamnya bermasalah ini Kak. Berapa bulan? Nunggak. Sudah lama. Udah saya pakai dulu. Tiba-tiba saya pakai Pak dengan donen saya. Tiba-tiba donen saya telepon. Apren? Ya kenapa? Motornya ditahan. Matilah saya. Kenapa? Katanya mau nunggak Apren. Waduh muka saya ini motor gimana gitu. Katanya bicara Pajero, katanya bicara 1 miliar. Motor aja belum dibayar. Saya bisa bagus. Apren. Kenapa Pak Budi? Motor ditarik Apren. Bilang bagus. Waktunya Pak Budi gas. Keluar Pak Budi cepat. Saya pikir waktu itu Pak Agus waktu saya kasih uang. Ternyata Pak Agus juga lagi proses Bapak Ibu. Beliau juga lagi berjuang. Sama-sama kita lagi care waktu itu Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, saya lobby kepada kolektor. Ini ilmu Pak. Jadi Pak Agus bilang, udah lobby Pak. Saya langsung telepon kolektornya. Mana-mana itu kolektor saya bicara. Bos tahu kan rumah saya? Tahu. Motornya kan tahu kan? Tahu. Saya lagi berjuang di Render tahu. Kalau ditarik ini motor, bagaimana saya dapat uang? Saya bisa bayar ini motor. Kalau tidak, ya wassalam. Iya juga ya, saya kasih. Udahlah, kalau gitu pakai ini Pak. Kapan dibayar? Nanti ada uang saya telepon Pak. Jadi hari itu Bapak Ibu, alhamdulillah motor dipakai lagi berjuang. Saya bilang sama istri, mumpung dikasih kesempatan ini saya gas. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya,
apa yang kita proseskan Bapak Ibu, apa yang kita perjuangkan, hari itu saya langsung dinobatkan menjadi peraih emerald, peraih motor 15 juta cash dari Renal Bapak Ibu. Nah, kita lihat Pak, next Pak. Inilah hasil dari perjuangan saya di Renal. Saya mendapatkan motor cash 15 juta Bapak Ibu. Saya berjuang lagi, saya fight lagi Bapak Ibu. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita sudah menemukan ritmenya, sudah kita patok dari jauh Bapak Ibu tujuan kita, akhirnya saya jalan terus, saya fokus terus, pakai kacamata kuda Bapak Ibu. Akhirnya tidak sampai setahun Bapak Ibu, saya dinobatkan menjadi peraih Ruby Manager. Aplaus itu buat Renal Syariah Bapak Ibu. Saya berjuang lagi Bapak Ibu, saya sudah menemukan lagi ibaratnya anak tangga Bapak Ibu. Mantap ini, tambah cerah lagi perjalanan saya, terus berjuang. Akhirnya waktu itu Bapak Ibu, saya dinobatkan bersama Bapak Amir Arifudin, tepuk tangan buat beliau, yang saya dinobatkan menjadi peraih Pajero waktu tahun 2021 Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu belum ada paten saya dapat Pajero Bapak Ibu. Ya inilah mobil dari perjuangan saya Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi buat Renal Syariah. Dan saya terus baik Bapak Ibu, saya berjuang lagi Bapak Ibu. Akhirnya alhamdulillah impian terbesar saya mendapatkan dari hasil dari Renal Syariah, yaitu dapatkan rumah 1 miliar Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi, saya lagi dari Renal Syariah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sharing Bapak Ibu. Ya, ada sebuah foto yang saya perlihatkan. Next Pak, ada tahu foto ini? Ada yang tahu foto apa ini Bapak Ibu? Foto ini adalah foto induk rusa yang diterkam oleh sekelompok cita atau macan Bapak Ibu. Tapi tahu tidak Bapak Ibu, ini bukan foto biasa Bapak Ibu. Ternyata ini adalah foto terbaik Bapak Ibu. Diambil pada saat kejadian waktu itu, seorang fotografer dari asal Kanada itu menjepret tanpa sengaja Bapak Ibu, mengambil waktu kejadiannya di benua Afrika waktu itu Bapak Ibu. Dan tahu tidak, foto ini mendapatkan penghargaan dekade awal di Jepang waktu itu Bapak Ibu. Tapi tahu tidak, di balik foto ini Bapak Ibu ada kisah sangat tragis, ada kisah sangat memilukan Bapak Ibu. Bagaimana kisahnya? Mari kita sama-sama simak kisahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, seorang fotografer asal Kanada tanpa sengaja Bapak Ibu, dia mengambil gambar tersebut, dia menyimak, dia mengamati. Ternyata Bapak Ibu, sekelompok cita ini tidak ingin memangsa induk rusa tersebut Bapak Ibu, tapi yang menjadi sasaran empuk adalah anak dari rusa tersebut Bapak Ibu. Sebagai naluri ibu rusa Bapak Ibu, dia merelakan nyawanya Bapak Ibu, dia rela menyerahkan harga dirinya Bapak Ibu untuk disantap, dimakan oleh sekelompok cita Bapak Ibu. Bayangkan, ini adalah seekor binatang Bapak Ibu. Dia berani batarkan dirinya, nyawanya untuk sang buah hatinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya ketuk hati Anda yang paling dalam Bapak Ibu. Apakah Anda berani berjuang untuk orang-orang yang Anda cintai Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, ini adalah seekor binatang Bapak Ibu yang berani merelakan nyawanya, merelakan harga dirinya Bapak Ibu, badannya untuk dikorbankan, dimakan, disantap oleh sekelompok cita atau macan Bapak Ibu. Bapak sekalian, pada hari ini, kejadian hari ini Bapak Ibu yang saya ceritakan, cita itu pernah saya rasakan beberapa tahun yang lalu, di mana waktu itu Bapak Ibu saya lagi susah, saya lagi terutang Bapak Ibu. Begitu banyak masalah Bapak Ibu, susah makan, banyak kolektor, berusaha dengan kepolisian. Bayangkan Bapak Ibu, saya berani berjuang, bahkan saya pernah berani beratar nyawa saya demi orang-orang saya cintai Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita lihat tatapan dari induk rusa ini Bapak Ibu. Begitu tatapannya hampa, kosong Bapak Ibu, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, tidak menunjukkan sedikit pun merasa sakit Bapak Ibu. Dan dia memastikan dari jangkauan apakah anaknya selamat dari incaran cita atau macan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kejadian ini Bapak Ibu 7 tahun yang lalu, 8 tahun lalu Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sempat saya berpikir
ingin mengakhiri hidup saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak istri saya mengatakan, Abi, bagaimana nanti ke depannya kita Abi? Istri saya, Ani, kita mau kemana ini dengan masalah-masalah yang ada? Semua tumpuan harapan keluarga saya ada kepada diri saya Bapak Ibu. Dan itu waktu itu Bapak Ibu, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat lagi tingkat stres, tingkat dewa Bapak Ibu, di mana waktu itu Bapak Ibu, saya selalu ingin Bapak Ibu mencari jalan solusi keluar Bapak Ibu. Saya selalu berdoa sama puasa. Alhamdulillah, waktu itu Bapak Ibu, Allah menjawab doa saya. Allah menghadirkan sosok teman yang luar biasa, mengantarkan rezeki buat saya dan keluarga. Saya lagi tepuk tangan buat Krimeto kita Bapak Agus Tevi Bapak Ibu. Tapi tahu tidak Bapak Ibu, apa yang membuat saya semangat menjalankan misi ini Bapak Ibu? Apa yang membuat saya menjadi begitu never give up? Kenapa Ibu? Karena Pak Agus pernah memberikan saya sebuah amanah. Pak Budi, di mana titik waktu saya fase-fase di mana lagi drop Bapak Ibu, beliau selalu menanyakan, Pak Budi, adakah sebuah secerca harapan? Apakah Pak Budi ada secerca harapan? Adakah Pak Budi harapan jadi harap untuk sukses di Rendang? Ada Pak. Itulah disebut impian. Pegang baik-baik impian tersebut. Kalau perlu, temukan namanya burden desire. Apa itu burden desire Pak? Impian yang begitu berdesak, impian begitu luar biasa. Tahu tidak? Apa yang membuat saya semangat dengan Bapak Ibu? Karena saya telah menemukan namanya burning desire. Ada yang tahu apa yang menjadi burden desire Bapak Ibu? Kita lihat. Inilah yang menjadi burning desire saya Bapak Ibu. Keluarga saya Bapak Ibu. Inilah yang menjadi motivasi saya Bapak Ibu. Setiap saya lihat gambar keluarga saya Bapak Ibu, darah saya begitu mendidih Bapak Ibu, membara Bapak Ibu. Saya tidak kenal lelah Bapak Ibu. Istri saya selalu ingatkan kepada saya, Hani, istirahat makin dulu, istirahat dulu. Tidak, sebelum saya mencapai apa impian saya Bapak Ibu. Inilah gambar dari keluarga saya Bapak Ibu. Ini yang menjadi penyemangat saya sehingga saya bisa impact menjadi rakyat kurang hari ini Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, raut muka dari anak istri saya Bapak Ibu. Ini kejadian di timing di mana waktu itu Bapak Ibu, saya punya impian yang begitu besar. Pertama adalah kendaraan Bapak Ibu. Saya ingin punya impian bagaimana saya punya mobil Pak. Karena terus terang Bapak Ibu, saya ini adalah notabene mantan pengusaha yang bangkrut. Saya punya unit mobil Pak, saya punya rumah 2 unit Pak, saya bawa keluarga saya umroh Pak, saya bawa kemana-mana Pak, luar negeri. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, saya bangkrut Bapak Ibu. Tahu tidak, bagaimana tatapan orang-orang yang melihat saya? Dia tidak berbicara Bapak Ibu, dia tidak berkata kata-kata Bapak Ibu, tapi tatapannya itu loh Bapak Ibu, mengandung makna yang tersirat. Saya berjuang mati-matian. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya ngomong, Abi, kalau kita naik motor sempit tapi kita selalu berkelahi dengan saudara-saudara. Bayangkan Bapak Ibu, kemana-mana itu Bapak Ibu, saya bersama istri, anak-anak Bapak Ibu. Dan saya berjuang mati-matian. Bagaimana? Ya notabene saya punya mobil, saya harus kembali berjuang memiliki mobil Bapak Ibu. Dan tidak tanggung. Semua dari reward yang saya dapatkan Bapak Ibu, akhirnya saya dapatkan mobil impian saya itu mobil Pajero Cash dari Nasari. Tepuk tangan buat Nasari ya Bapak Ibu. Kita lihat wajah dari istri dan anak saya Bapak Ibu, begitu bangga, begitu senang. Apalagi anak bungsu saya Bapak Ibu, anak saya bungsu selalu bilang, Abi, kalau Abi antar kami ke sekolah, Abi jangan langsung pulang ya. Kalau bisa antar langsung ke pagarnya Abi. Kenapa nak? Supaya orang-orang di rumah, orang-orang di sekolah, bu guru lihat bahwa Dina punya Pajero. Bayangkan, anak kecil saya saja tahu namanya promosi Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, begitu semangatnya luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, suatu ketika saya jalan-jalan bersama istri ke sebuah rumah makan. Tiba-tiba istri saya meneteskan air mata Bapak Ibu. Saya kaget. Hani, kenapa Hani? Istri saya langsung ngomong kepada saya, Hani, saya punya impian. Apa itu? Coba lihat foto tersebut. Saya lihat foto di rumah makan tersebut Bapak Ibu. Ternyata anak-anaknya dengan keluarganya itu foto di depan Baitullah Bapak Ibu. Dan saya Bapak Ibu, saya berniat waktu itu, saya bersama istri saya, oke Pak Dek, kalau itu terbaik, saya catat lagi di buku saya Bapak Ibu. Saya terus terang
sudah berapa kali umroh bersama keluarga. Saya punya bapak, mama almarhum, saya bawa mertua. Umroh yang ketiga Bapak Ibu, tahun lalu saya begitu berjuang Bapak Ibu. Alhamdulillah saya bisa berangkat umroh lewat wasilah Reda Syariah. Tepuk tangan buat Reda Syariah Bapak Ibu. Waktu itu Bapak Ibu, saya tanya kepada Bapak Gustevi, Aplen, saya mohon izin, saya ingin berangkat umroh, tapi paket-paket yang murah. Pak Agus kalau saya tanyakan, Pak, jangan dulu Pak. Kenapa? Karena rencana di bulan Oktober tanggal 21 kita mau berangkat dengan CEO. Kita akan berangkat dengan berapa Royal Crown dan termasuk Crown. Berapa banyaknya Pak? 40 juta lebih. Wah, saya berpikir kalau saya bersama anak 5 orang itu harus dikucurkan biaya 200 juta lebih Bapak Ibu. Saya tanya pada Pak Agus, bagaimana plan? Masih ada waktu 2 bulan. Gas Pak Budi. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dia balik kepada kekuatan impian. Waktu itu Bapak Ibu, tanggal 21 Oktober tahun lalu, alhamdulillah kami bisa berangkat 5 orang secara cash, menjakan kaki di tanah suci Mekah dan Madinah. Tepuk tangan buat Reda Syariah. Itu murni dari uang bonus Reda Syariah Bapak Ibu. Dan mohon doanya Bapak Ibu, mohon doanya, insya Allah bulan depan tanggal 21 saya bersama istri, mertua dan anak saya 1 orang, dan saya lagi berjuang ini, mudah-mudahan saya bisa berangkat lagi rombongan untuk berangkat umroh yang keempat kalinya. Tepuk tangan buat Reda Syariah Bapak Ibu. Inilah impian saya Bapak Ibu. Impian saya yang pertama adalah mobil. Impian yang kedua adalah ingin dengan keluarga. Dan impian yang ketiga saya adalah next Pak, rumah Bapak Ibu. Kenapa? Ya ini saya jalan-jalan keluar negeri Bapak Ibu. Ya karena saya punya komitmen untuk selalu berangkat keluar negeri Bapak Ibu. Bawa keluarga. Dan inilah impian terbesar saya Bapak Ibu, yaitu rumah. Pada saat saya tembus Royal Crown bintang 1 Bapak Ibu, istri saya dinobatkan menjadi Prime Pajero. Saya langsung konsultasi pada